Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita reading, kita baca tentang 72 jam ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate 90% buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang setiap aku readingkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Tujuh puluh dua jam ke depan. Oke, ada Seven of Swords. Aku ngelihatnya di bottom of the deck, the Empress, King of Pentacles, Page of Wands, and Seven of Swords. Oke, ini kamu ngerasa kedamaian kamu tuh masih belum damai banget ya. Tapi kamu merasa udah bisa mencintai dirimu sendiri, itu lebih baik ya daripada tidak mencintai dirimu sendiri. Dan orang yang kamu dealkan ini coba untuk memanipulasi keadaan, ya. Dia coba untuk memberikan kabar yang gak enak tentang pekerjaan, tentang keuangan, ya. Karena di sini pengen ngelihat kamu tuh gelisah, gundah, gak happy lah gitu ya. Jadi nih kalau aku ngeliat nih, ada seseorang yang akan coba untuk ngeluh ke kamu, ya, karena untuk memanipulasi energi, ya, dan dia tidak suka melihat kamu tuh ya hidup damai, hidup bahagia, ya, hidup seimbang. Dia nggak suka. Padahal di sini kamu itu masih menggantung, ya, menggantung. Kedamaian kamu tuh masih belum damai banget, tapi kamu coba untuk tenang, ya. Dia merasa hancur melihat kamu tuh sudah lebih tenang dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang tidak jelas, entah itu kehancuran, kebangkrutan, ya, bahkan sakit, dan juga kamu digantung status segala macam. Kamu masih tenang bawaannya, dan dia nggak suka, dan dia coba untuk bisa memanipulasi perasaan kamu, ya, agar kamu tuh lebih fokus ke dia, ya. Aku ngeliatnya begitu. Jadi dia nggak suka aja ngeliat kamu tuh energinya damai, tenang, ya. Dan orang yang kamu dealkan ini akan terima kabar buruk. Jadi dia kayak udah nggak obsesi banget, ya. Jadi kayak dia udah banyak kegagalan dari permainan dia sendiri. Kita lihat 72 jam ke depan. Ada the Sun, Three of Wands, the Knight of Cups, the King of Swords, Three of Cups. Wow, guys, 72 jam ke depan. Nih ada seseorang yang suka sama kamu, ya, akan memberikan kabar gitu ya, kalau dia tuh ingin ketemu, ingin adanya momen indah sama kamu. Kamu juga di sini coba untuk bisa mengendalikan perasaan kamu, ya, tentang kebahagiaan tuh. Jadi udah nggak terlalu obsesi banget, nggak terlalu ngotot tentang
kayak pernikahan gitu ya, kamu jalanin aja sih ya, mencoba membahagiakan diri ya sesuai dengan situasinya aja ya, udah nggak maksa-maksa banget aku ngeliatnya. Dan sebagian dari kamu nih ya, 72 jam ke depan ini akan ada traveling ya, dan bertemu dengan seseorang yang selama ini ya suka sama kamu. Ada kebahagiaannya aku ngeliatnya 72 jam ke depan nih. Ada yang coba untuk ngelamar kamu juga ya. Two of Pentacles, Ten of Swords, the Queen of Pentacles, the Judgment, Three of Swords. Gini ya, kamu mencoba untuk bisa bahagia walaupun kamu masih dihantui tentang kisah masa lalu ya, tentang kebahagiaan kamu ternyata dibagi dua oleh orang lain gitu ya. Kamu juga di sini selalu mencoba bahagiakan keadaan kamu dalam situasi apapun ya, dan kamu masih memperbaiki nih ya tentang kehidupan kamu, pembayaran karma ya. Karena ya di sini kamu coba untuk bisa bangkit walaupun perjalanannya itu menyakitkan gitu ya, dalam perbaikan dirinya, perbaikan diri kamu gitu ya. Ada yang ngasih lamaran, ada, alhamdulillah kamu nerima, tapi kamu juga masih trauma tentang kisah masa lalu. Itu yang membuat dia semakin ingin maju ke kamu ya, karena kamu ya berkata sejujurnya kalau kamu tuh ya masih memperbaiki perjalanan karma kamu gitu ya. Kamu mengatakan itu ke dia, ke orang baru ya, ataupun dalam pekerjaan gitu ya, sehingga ini menarik energi ya, menarik energi dalam perbaikan diri kamu ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang kamu coba untuk bangkit lagi walaupun ya masih trauma tentang sebuah kebahagiaan itu ya, apakah akan ada triparty lagi atau tidak ya. Aku ngelihat dia sakit hati, orang yang kamu dealkan itu sakit hati ya, karena mendengar kamu itu sudah bisa memperbaiki keuangan kamu, bisa menerima orang baru atau kehidupan baru kamu dengan tenang, dengan dewasa. Dia sakit hati ya, terluka. Dan di sini kamu coba untuk bisa merasakan hal-hal positif ya, coba untuk berpikir positif walaupun keadaannya itu sangat menikam diri kamu ya, sangat menyiksa, bahkan ada yang sakit ya gara-gara ya percintaan, keuangan juga jadi terbagi ya. Dan kamu coba untuk bisa menikmati aja perjalanan karmamu walaupun sakit ya, membuat kamu nggak nyaman setiap malamnya gitu ya. Kita lihat tentang Three of Wands-nya. Ya, makanya di sini dia coba untuk membuat kamu tuh ngerasa nggak nyaman dari kedamaian kamu ya, karena energi ketulusan kamu itulah yang dia butuhkan. Jadi kamu lebih focusing ke dia butuh itu karena dia mengalami banyak kegagalan ya, tentang keuangan, tentang komitmen, pekerjaannya juga bermasalah, dapat kabar buruk ya dari permainan dia, dari tipu dayanya dia sendiri. Kita lihat Three of Wands-nya. Ini mau dapat keuangan ya, tapi tetap ya, tetap lakukan yang terbaik, perbaiki
karma, walaupun harus melewati ya luka hati, trauma karena perselingkuhan di masa lalu ya, ataupun ada orang yang datang kembali menyakiti kamu belajar dewasa aja ya, bersikap tenang, bersikap bijak aja ya. Kita lihat Three of Wands-nya. The Hangman, Three of Swords, Page of Cups. Yang tadi aku bilang, orang lama ini yang kamu dealkan, dia coba untuk mengganggu energi kamu, mengganggu ketenangan kamu ya. Dia ya ada rencana untuk memberikan kabar ataupun memberikan energi yang tidak enak, karena ingin membuat kamu tuh gelisah, nggak tenang, galau ya. Tapi di sini kamu malah lebih bijak menghadapinya ya, karena kamu belajar banyak dalam memperbaiki atau melakukan tanggung jawabmu ya untuk pembayaran karma kamu. Page of Swords and Three of Wands, the Empress, Two of Cups, Eight of Cups. Nih ya, kehancuran yang kamu rasakan di masa lalu ini membuat kamu sangat berhati-hati dalam melangkah untuk journey hidupmu selanjutnya. Kamu udah gak sembarangan lagi, kamu udah gak mau ceroboh lagi ya. Kamu benar-benar mencoba tenang dan damai untuk mencari journey hidupmu. Itu sangat berhati-hati sekarang ya. Kamu coba untuk bisa fokusin tentang kejujuran dalam journey hidup kamu. Kehancuran di masa lalu kamu itu masih kamu rasakan, belum bisa kamu lepaskan sepenuh hati, karena semua memang butuh proses, butuh waktu ya untuk bisa menerima dan melepaskannya. Yang kamu rasakan di masa lalu itu adalah kehancurannya itu perlahan tapi pasti. Itu yang menyakitkan, karena kalau langsung sakit, misalnya langsung sakit hati atau terluka, itu mendingan lah ya, tidak menghabiskan waktu dalam memberikan perasaan kita ke seseorang. Tapi orang tersebut, orang masa lalu ini ya memberikan kehancurannya itu dikit, lama-lama menjadi bukit ya. Dan itu membuat kamu sangat-sangat berhati-hati dalam mencari pasangan, dalam mencari jalan hidupmu ya. Di sini kita lihat The Knight of Cups-nya. Wow, ada seseorang yang suka sama kamu, ingin serius sama kamu. Ini bagus sih. Hati-hati ya, orang di masa lalu ini hanya ingin membuat kamu luka. Walaupun union sama kamu, ini hanya membuat kamu sakit hati. Jadi kamu harus bijaksana dalam menghadapinya. Kita lihat Knight of Cups-nya. Nine of Cups, Ace of Wands, Queen of Swords. Ini sebenarnya adalah doa kamu ya, doanya kamu ini. Seseorang yang datang dalam hidupmu ini adalah doamu ya, apalagi yang sudah single ya, yang sudah menjadi duda atau janda. Ini doa kamu. Adanya awal mula kehidupan kamu lebih baik, lebih semangat, lebih spiritual ya. Ini adalah doanya kamu. Kamu focusing dalam spiritual ketika kamu ingin menginginkan sesuatu gitu ya. Kamu benar-benar fokus dalam berdoa. Jadi kamu memahami sekarang ya, kamu lebih banyak doakan untuk dirimu sendiri sih kalau aku lihat sekarang ya, dibandingkan untuk dia, untuk orang lama. Makanya dia sakit hati dan coba untuk memberikan energi negatifnya ke kamu ya, atau memberikan kabar yang gak enak ke kamu ya, membuat kamu cemburu, marah. Ini belajar bijaksana aja ya dalam menghadapinya ya. Kita lihat
Tuh, the Hierophant, Seven of Cups, King of Cups tuh. Jadi dia pengennya tuh kamu ngebayangin dia dengan orang baru tuh bahagia, terus kamu cemburu gitu ya. Dalam pernikahannya kamu kesel, emosional, marah-marah. Tuh dia demen banget kalau kamu memberikan perhatian kemarahan kamu ke dia ya. Karena energi kebahagiaan kamu akan berpindah ke dia. Karena kamu menjadi emosional, menjadi kesal, dendam ya. Kita lihat Three of Cups-nya. Four of Swords, Four of Wands, Chariot, Three of Cups ya, untuk 72 jam ke depan ya. Ini adalah suatu kesuksesan kamu ya, dalam move on kamu ada kebahagiaan. Tapi hati-hati, ada seseorang yang coba untuk menyusupi atau mengganggu kebahagiaan kamu, untuk membuat kamu terluka, membuat kamu sakit hati, membuat kamu marah, iri gitu ya. Eight of Pentacles, the Hermit, the Sun ya. Teruslah memperbaiki dirimu, teruslah menanam dan ukir tentang hal-hal yang positif. Lakukan hal-hal yang positif juga, dan kamu harus selalu evaluasi diri. Ini ada yang makan waktu 8 bulan, 8 tahun hingga 9 tahun dalam evaluasi diri ya. Karena untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya kita harus komitmen dan konsisten dalam pembelajarannya, dalam mengukirnya ya. Jadi biar pengalaman menjadi tahu gitu ya, energinya juga jadi menyatu gitu. Kita lihat Two of Pentacles. Ada yang gak suka kamu sukses sih ya, ada yang gak suka kamu lebih tenang, ada yang sakit hati. The Devil, Sun tuh, ada yang iri ya tuh. Orang lama ini yang pernah bersama kamu, dia iri dengan kebahagiaannya kamu, dia iri dengan ketenangannya kamu, dia iri dengan dirimu yang sudah berkomitmen dalam perbaikan journey hidupmu, dan dia coba untuk bisa mengganggu itu dalam spiritual ya, entah itu komunikasi ataupun energi ya, secara physically juga. Oke, kita lihat Ten of Swords-nya. Ya pokoknya dia coba untuk bisa mengendalikan dan controlling ya kebahagiaan seseorang itu ya dengan caranya. Tuh, the Wheel, the Fortune, Five of Wands, Four of Cups. Kamu terkadang masih trauma, masih memperbaiki rasa sakitmu, karena di masa lalu ini ya adalah suatu takdir ya, takdir yang membuat kamu ya sedih, galau ya. Kenapa? Karena ya banyak pertengkaran, banyak drama, dan itu membuat kamu ya mencoba berpikir kembali. Kamu juga menyesal dengan adanya pertengkaran ya dalam kehidupan kamu dengan orang yang kamu dealkan. Tapi ini adalah takdir ya. Jadi ya udahlah, kamu coba untuk menjalani dan memperbaiki saja ya. Dan di sini kamu juga bosan dengan hubungan yang selalu berantem terus ya. Terus juga selalu ada pilihan terus. Kamu juga nggak mau seperti itu. Ini karmic circle banget ya. Kita lihat the Judgment-nya. King of Pentacles, Seven of Wands,
Six of Wands. Ya, di sini ada seseorang yang coba untuk bisa mempertahankan kesuksesan dia dengan sifat narsisnya ya. Jadi orang yang kamu dealkan ini juga lagi coba untuk mengendalikan karma dia ya, tapi cara dia berbeda dengan kamu. Kalau kamu menerima dengan processingnya dengan kesabaran, sedangkan dia dengan logikanya pengennya cepat, dan itu malah berujung luka hati buat dirinya dia sendiri ya. Seven of Pentacles, Nine of Wands, Ace of Pentacles. Ya, dia harus bisa banyak belajar tentang kesabaran ya, dan banyak belajar untuk menanam hal-hal positif, ketenangan ya. Jadi rezekinya dia itu terhalang sendiri ya dari apa yang ditanam. Kita lihat Three of Swords-nya. Five of Pentacles, Ten of Pentacles, the Death. Kamu masih trauma, masih sakit hati ya, karena kamu kehilangan kebahagiaan, kehilangan kesempurnaan dalam sebuah hubungan ya, dan juga keberkahan yang sudah ending di masa lalu karena adanya skandal terjadi. Ini membuat kamu sedih, membuat kamu kadang merindukan, tapi ya semuanya sudah ending, sudah berakhir gitu ya. Jadi mau gak mau, dan luka itu masih ada di kamu ya. The Lovers, Page of Swords, Three of Pentacles, Three of Wands, Two of Wands ya. Ini trust issue di masa lalu ini masih stuck ya, masih stuck karena masih adanya pembayaran karma ya, drama yang terjadi ya di masa lalu. Ini membuat orang yang kamu dealkan ini dihantui rasa ketakutan, rasa tersiksa ya, adanya kehancuran, selalu bermimpi buruk tentang kebangkrutan, kehancuran, dan hidup dalam keadaan yang tidak ada perubahan ya, ke arah yang lebih baik. Ini stuck nih karena ini adalah karma dari trust issue di masa lalunya dia ya, orang yang kamu dealkan, dan ini ngeblok dirinya dia untuk sukses ya, karena dia belum bisa menjujurkan, belum bisa memperbaiki pola pikirnya dia, mindsetnya dia ya, dan ini membuat dia ya terhalang ya rencana journey hidupnya dia, terutama untuk bisa komitmen lagi dengan orang lain, dengan kamu. Ini masih dihantui, ini dia pengen kembali ke kamu, dan dia juga ngedengar kabar kalau kamu sudah siap menerima kehidupan barumu, terutama tentang orang baru, dan dia gak suka hal itu. Oke? Jadi 72 jam ke depan intinya ya, kesuksesan yang kamu terima itu membuat seseorang iri ya. Hati-hati jangan sampai bimbang dan ragu ya, dalam mengemban suatu kesuksesan itu ada tanggung jawabnya ya, ada alasannya, ada tugasnya. Jadi kesuksesan itu bukan hanya untuk diri sendiri ya, terutama ketika kita lagi banyak rezeki ya, itu jangan merasa oh udah ini kebahagiaan aku ya dari apa yang sudah aku keluarkan, terus kamu simpan ya hasil rezeki besarnya itu buat kamu sendiri. Jangan ya, karena itu ada hak orang lain juga ya, agar bisa ya bisa diolah lagi sama Allah gitu ya.
Kalau kita dapat sesuatunya ya kita olah lagi, banyakin sedekah lagi, karena biar kembali lagi, muter lagi kalau dibilang tuh ya energinya. Kita lihat 72 jam 72 jam ke depan. Oke. Purpose, balance, happiness, service. Ini ya, purpose ini warna ungu, ini sangat mistik ya. Jadi memang sesuatunya itu keajaiban ya. Jadi kita nggak pernah tahu. I know what I'm here to do. Jadi kita pahami kenapa kita ada di posisi sekarang di hari ini ya, karena semuanya adalah dari kesalahannya kita di masa lalu, ataupun kesalahan dari keluarga, pasangan, itu juga efek ya. Dan ini membuat kita belajar mengimbangi, belajar untuk tidak terlalu puas diri ya dari kebahagiaan yang kita dapat gitu ya. I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment. Happiness, I'm aware that being happy means that I am on the right path. Service, I feel good when I can help others. Tadi yang aku bilang apa tuh ya? Envy and guilty abundance. Kebahagiaan kamu ini jangan sampai gagal hanya karena kamu merasa apa yang kamu dapati itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Tidak ya. Itu ada doa dari keluarga, orang tua, atau dari pasangan kita bisa ya. Walaupun dia terkadang membuat kita kesal, dia pasti juga ada doakan kita sukses gitu. Walaupun dia membuat kita kecewa ya. Jangan menganggap dia menyakiti kita tapi tidak ada kebaikan di dirinya. Tetap kita banyakin bersyukur, oke? Dan kegagalan dari kebahagiaan ini adalah menghadapi banyak tantangan, terutama ini akan bisa hancur ya, karena adanya sifat iri, sifat dengki ya, penyakit hati. Dan kita harus bisa melepaskan rasa itu ya, agar kehidupan kita tidak penuh dengan kesalahan lagi ya, terutama kesombongan. Ini banyak sekali tantangan ketika kita diberikan kebahagiaan ya. I feel so good when I can help others. So, kebahagiaan yang kita miliki, kesuksesan yang kita miliki ini harus bisa diimbangi dengan berbagi dengan orang-orang sekitar kita, ataupun dengan hewan-hewan, tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Karena kehidupan itu saling terkoneksi dan saling membantu ya. Jangan merasa kita kerja keras terus kita gak mau bantu orang, terus menjadi orang yang antagonis karena kesombongan ya. Jangan. Jadi imbangi kehidupan kita dengan saling berbagi kebahagiaan orang lain, tapi juga jangan berlebihan. Contohnya gini, kebahagiaan dalam sebuah hubungan itu juga jangan terlalu berlebihan dalam medsos ya. Apa-apa diupload, apa-apa diupload gitu ya. Usahakan jangan, karena penyakit ain itu nyata ya guys. Jadi kita harus banyak belajar imbangi tentang kebahagiaan. Jangan terlalu diekspos juga, karena tidak semua orang akan menerima kebahagiaan kita dengan pikirannya positif. Ada kalanya kita harus privacy untuk menjaga dari penyakit ain, hasad, dengki ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Yang mau reading silahkan, masih ada yang buat event yang 150.000 setiap pertanyaan sampai tanggal 15 Februari. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jaga diri kalian. Assalamualaikum.